Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fataya dan di video kali ini aku mau berbagi terkait informasi-informasi penting di dunia CPNS. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman notice nih ya, beberapa bulan yang lalu aku fokus di P3K karena memang aku mau berbagi seputar tes P3K di waktu itu berkaitan dengan soal-soalnya, berkaitan dengan tips dan trik menjawab soal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan P3K. Kemudian di video kali ini aku mau berbagi seputar tips, trik dan semua hal yang berkaitan dengan tes CPNS. Jadi teman-teman semuanya, mohon maaf sekali kalau memang beberapa bulan yang lalu saya ada vakumnya ya. Jadi ada banyak hal yang harus saya kerjakan dan saya mulai hari ini akan membantu teman-teman semuanya sama seperti rekan-rekan yang lain yang ada di YouTube dan di media online manapun juga berusaha untuk bisa berbagi ataupun sharing keilmuan yang berkaitan dengan tes CPNS. Oke teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi nih, di sini aku akan berbagi seputar CPNS, terutama terkait dengan hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan mendaftar CPNS. Ini dia, untuk tes CPNS yang pertama sekali teman-teman harus menggali informasi penting yang berkaitan dengan formasi ataupun lokasi ataupun penempatan yang sesuai dengan background pendidikan teman-teman semuanya. Jadi sekarang kan sudah banyak ya informasi-informasi penting dari kementerian, dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu sebetulnya teman-teman ini pengennya atau yang lebih eligible-nya ini untuk mengikuti formasi yang di mana. Atau jangan-jangan teman-teman cocoknya ataupun eligible-nya di pemerintahan pusat atau di kementerian atau di pemerintah daerah atau di perkantoran lainnya. Nah, jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu sebetulnya keinginan yang dibutuhkan oleh instansi itu sesuai tidak dengan diri kita, dengan latar belakang pendidikan kita, dan dengan skill kita. Karena gini teman-teman, kadang-kadang ya kita melihat bahwa latar belakang pendidikan kita dari, saya ambil contoh misalnya dari prodi ilmu komunikasi, dan ternyata formasi CPNS kali ini mungkin saja yang menerima lulusan prodi ilmu komunikasi itu banyak nih, ada dari Kementerian Luar Negeri misalnya, ada dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari pemerintahan pusat. Nah, kemudian teman-teman harus gali lagi dari lokasi-lokasi ini, dari instansi-instansi ini, mereka punya persyaratan khusus atau tidak. Karena di pengalaman saya di tahun 2021, itu di beberapa kementerian memfokuskan untuk meminta syarat TOEFL bagi setiap pelamar. Nah, contohnya misal seperti di Kemenlu. Nah, mereka meminta itu sekitar 500, kalau tidak salah saya ya, sekitar 500-an skor TOEFL-nya. Nah, sedangkan mungkin teman-teman yang lulusan prodi ilmu komunikasi tadi ini, dia belum memiliki sertifikat TOEFL itu. Nah, jadi kita bisa fokus ke instansi yang lain. Atau kalaupun misalnya memang mau berfokus di Kemenlu tersebut, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris dan juga untuk mengikuti tes TOEFL-nya. Jadi nanti disesuaikan aja kira-kira aku nih bisa nggak ya untuk mengikuti di instansi A, atau aku bisa nggak ya mengikuti di instansi B. Jadi kita tidak hanya berdasarkan pada inginnya kita, tapi kita juga perlu untuk melihat kita ini eligible atau tidak dengan persyaratan yang diminta di setiap kementerian. Itu untuk tips yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk belajar. Saya yakin teman-teman di sini yang menonton video saya pasti sudah mempersiapkan diri untuk belajar sejak lama, sejak formasi ini, sejak jadwal penerimaan CPNS ini dibuka. Tapi bagi teman-teman mungkin yang belum sempat belajar, teman-teman masih punya waktu sekitaran 1 bulan untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Bagaimana cara belajarnya?
Kalau tips dan trik dari saya adalah teman-teman bisa langsung fokus untuk mengikuti tryout terlebih dahulu. Kenapa saya bilang tryout? Karena untuk menghafal materi itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan melakukan tryout itu secara tidak langsung kita sedang belajar. Karena ketika kita sudah melaksanakan tryout, kita bisa tahu nih bagian mana aja yang jawabannya salah dan kita bisa perbaiki. Kita bisa pelajari lagi dan kita bisa sekaligus menghafalnya. Kemudian kalau dengan tryout kita bisa learning by doing. Jadi kita langsung dalam sekali duduk gitu ya, kita bisa langsung mengetes tingkat ketangkasan kita, tingkat kecepatan dan ketepatan kita dalam menjawab soal dalam waktu yang ditentukan. Kemudian kita juga bisa tahu di saat itu juga mana jawaban kita yang salah dan mana jawaban kita yang benar. Kemudian selain dari tryout tadi, saya juga mau memberikan tips yang lainnya, yaitu khusus untuk TWK nih ya. Untuk TWK teman-teman itu bisa menghafal setiap materinya. Jadi jangan dihafal jangan dipaksa untuk dihafal gitu ya. Tapi teman-teman bisa menghafalnya, misal di waktu pagi sampai siang hari itu digunakan untuk menghafal. Kemudian di waktu siang sampai ke sore hari untuk belajar tryout. Kemudian di malam hari untuk mereview kembali apa yang sudah dipelajari di hari itu. Misalnya di hari ini teman-teman menargetkan bisa mengerti, memahami, dan juga bisa mengingat Undang-Undang Dasar 45. Karena itu pasti ditanyakan nantinya di tes SKD. Jadi semua hal yang berkaitan dengan TWK itu sebaiknya teman-teman tidak hanya dihafal tapi juga dipahami, karena beda ya, kalau kita menghafal itu akan mudah lupa, tapi kalau kita menghafal sekaligus kita memahami, pasti ada beberapa hal yang kita ingat gitu. Kemudian untuk tips yang ketiga, teman-teman harus sudah mengerti tata cara pendaftaran CPNS. Kenapa saya bilang ini penting? Terkadang kita suka lupa nih teman-teman. Persyaratannya misal ya, seperti persiapan KTP, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai. Kadang-kadang kita suka lupa transkrip nilainya kok belum dilegalisir, kemudian ijazahnya kok belum dilegalisir. Nah, jadi nanti harus disesuaikan di setiap permintaan instansi yang akan teman-teman lamar. Karena beda nih, misalnya ya, Kemendikbud itu mengeluarkan persyaratan yang berbeda dengan Kemenkumham. Jadi dari segi persyaratannya pun pasti akan berbeda. Maka dari itu harus diperhatikan baik-baik. Kemudian teman-teman jangan sampai lupa bahwa rentang administrasi, kemudian diperlukan persiapan diri juga untuk mengikuti tes SKD. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang nih ya, saya punya rekan, sedikit cerita nih, saya punya rekan yang dia tidak mau belajar dulu sebelum pengumuman administrasi itu keluar gitu. Jangan gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita belum mempersiapkan diri sematang mungkin, ketika nanti lulus di tahap administrasi, kemudian kita bingung nih akan mulai dari mana untuk belajar tes SKD, jadinya enggak maksimal gitu. Nah, kemudian untuk tips yang keempat, ya teman-teman sudah bisa untuk lebih banyak lagi quality time dengan Yang Maha Kuasa. Artinya setelah kita berusaha, kita perlu untuk berpasrah diri, kita perlu untuk bertawakal, memohon bahwa apa yang sudah kita usahakan semoga berbuah manis, semoga kita bisa tenang dengan hasil yang diberikan, dan ini adalah wujud kita untuk berserah diri kepada yang di atas gitu. Mungkin itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan, yang bisa teman-teman kejar selama 1 bulan ini. Dan bagi teman-teman yang memang mungkin punya banyak pertanyaan atau ada hal lain yang mau dibedah, boleh di-share di kolom komentar, dan nanti insya Allah akan saya wujudkan di beberapa video setelahnya. Oke, itu dari saya di video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.